Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dira Wamsa. Nama saya Nila Kanti. Kami berdua yang akan memimpin Puja Bakti pada pagi hari ini. Puja Bakti pagi hari ini akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai Puja Bakti hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Persembahan dupa halaman 20. Bersamaku sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini. Harunya duka ini melindungi serta menjaga bagi. Harumnya duka ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prajna. Kami datang mempersembahkan semua Namo Bodhisattvaya, Namo Mahasattvaya. Menyentuh bumi yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha,
Aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha, kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, Kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisatwa pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisatwa tindak agung, Kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisatwa welas asih agung, Kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisatwa aspirasi agung, Kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisatwa dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisatwa Pertiwi, Ibunda Bumi, Permata indah jagat raya, Kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru,
sumber kehidupan di dunia ini. Mahawai rocana tata gata, ayana matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Umat dipersilahkan duduk dan bersikap anjali. Gata pembuka halaman 23. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan
mengekspresikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita halaman 23. Bodhisattva Avalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Syariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Syariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor, juga tidak murni. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada
tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran, tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab luka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua muda masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha, gate gate para gate para samgate bodhi swaha, gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Sahabat sedharma, ini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras,
Izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil. Dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernapas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Nafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk.
melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk, menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan, gerakan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Agananda Kolim. Upasaka Pandita Agananda Kolim sebagai Ketua Posdiklat ABI, Agama Buddha Indonesia, pengurus MBI Pusat, dan Lembaga Kepanditaan. Kepada Upasaka Pandita Agananda Kolim, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sedama yang berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat tahun baru. Ya, ini muka-muka baru. Oh enggak ya, mukanya masih stok lama ya. Tahunnya baru tapi stoknya lama ya. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara tahun baru, nah siapa yang akhir tahun kemarin punya resolusi 2026 saya mau ini mau itu, angkat tangan. Ada satu orang doang. Wow, kasih tepuk tangan buat yang satu orang. Sisanya gimana nih? Pasrah? Ah sudahlah. Kayaknya udah 10 tahun terakhir ini tiap kali resolusi melulu ya. Tahun depan. Kayaknya gitu-gitu aja. Ya, setiap kali pergantian tahun bikin lagi kan harapan baru ya. Kayaknya kalau tahun 2026 nih lebih baik nih. Nah, sebentar lagi bulan Februari udah siap-siap nih lihat sionya apa. Nah, siapa yang gitu angkat tangan. Sio tahun depan kuda apa? Emang kudanya punya kuda apa aja sih? Nah, udah sibuk tuh lihat tahun depan ya. Ciongnya apa? Ininya apa? Rezekinya di mana? Wah, udah mulai sibuk. Tapi seringkali kita melihat keluar diri. Melihat kepada sionya, kepada tahunnya, kepada ini, kepada itu. Esensinya apa sih? Pada dasarnya esensinya kita kembali kepada diri. Tahun boleh baru, ya ganti tanggal. Tapi diri kita nih hari ini judulnya kan New Year, New You.
New you itu artinya apa sih? Ya, oh tiba-tiba berubah nih, make up-nya ganti. Bukan, ya, make up-nya begitu-gitu lagi. Tapi new you ini adalah sebuah bentuk kesadaran di dalam diri kita semua melihat dua hal. Yang pertama adalah potensi diri kita, ya, kembali kepada lihat potensi diri kita. Bapak Ibu teman-teman semuanya saya sering bilang ke teman-teman itu, everyone is number one. Setiap orang itu nomor satu, setiap orang itu orang hebat. Tapi seringkali kita lupa, ya, kehebatan kita. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana melihat tahun baru ini sebagai sesuatu yang positif dan baik. Jadi resolusinya setiap tahun udah wow, kenapa kok mentok. Bisa jadi karena hal ini. Pertama melihat ke dalam, yang kedua kita melihat keluar. Ya, jadi sebelum kita melihat keluar ya dalamnya ini harus beres dulu. Seringkali kita cuma lihatnya luar, dalamnya beres gak? Ya, saya mau ini, saya mau itu, saya mau jalan ke sini, saya mau jalan ke situ, kakinya encok. Encoknya nggak dibenerin, bisa jalan nggak? Ya, Anda boleh susun semua rencana, saya mau kerja ini, saya mau kerja itu. Tapi di dalamnya udah beres belum? Kalau di dalamnya belum beres, semua itu tinggal kenangan, tinggal harapan, tinggal semuanya list doang. Ya. Nah, di 2026 apa sih harapan dan keinginan kita? Itu yang paling penting. Ya. Kalau keinginan orang lain, seringkali kita lebih banyak kepo. Lu maunya apa ya 2026? Nanti gue ikutan deh. Emang kebiasaan nyontek dari dulu sampai sekarang masih dilakukan ya. Orang mau apa kita ikut-ikutan. Tapi kita lupa, sebenarnya apa yang kita inginkan. Di pertemuan kemarin kita sudah cerita, hidup ini buat apa? Goals kita mau jadi apa? Harapan ke depan mau apa? Itu lebih penting. Daripada kita seperti hamster kemarin kan muter-muter 2026. 2027 kayak hamster lagi. Nggak kemana-mana. Lebih baik hari ini kita mulai fokus. Bapak Ibu teman-teman, kita mau apa sih ke depannya? Ya, tentu ada sebuah progres atau sebuah kemajuan yang kita harapkan bisa terjadi. Lebih sukses, apa sih sukses? Apa sih yang namanya lebih baik itu apa? Ya, jadi saya akan bahas dari perspektif Buddhis, bagaimana kita melihat 2026 lebih baik dibanding kemarin. Ya. Nah, kalau kita melihat 2026 atau masa depan lebih baik, tentu kita harus bercerita tentang bagaimana hukum karma ini bekerja. Kalau tidak kita memahami hukum karma, maka kita seringkali terjebak. Saya sudah berusaha nih, saya sudah kerja nih, saya sudah ulet, saya sudah. Tapi kok nggak bisa terjadi hal yang baik dalam diri kita. Ya, apakah semudah itu memahami hukum karma? Kalau saya sudah baik, harusnya hasilnya baik. Saya nggak mau terima sesuatu yang tidak baik. Saya sudah lakukan dengan tulus, harusnya saya nggak ditipu orang. Saya sudah berusaha bekerja keras, harusnya kaya. Tapi kenyataannya kan seringkali berbalik gitu ya. Saya sudah jujur, tapi kok ditipu melulu. Saya sudah bekerja keras, tapi kok susah melulu gitu. Ya, seringkali kita putus asa, kita jadi kecewa, kita jadi marah. Ya sudahlah, ngapain lagi bikin resolusi, makanya tinggal satu orang yang bikin resolusi. Sisanya udah frustasi. Udahlah, tiap tahun udah ngomong kayak gini melulu. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang bisa membuat nasib ya, kalau kita bilang kasih, atau masa depan kita berubah. Apa sih yang bisa membuat kita menjadi lebih baik? Itu lebih penting. Ya. Oke, yang pertama adalah kita bercerita tentang bagaimana dalam kehidupan kita, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dalam ajaran Buddha, tidak ada yang namanya tiba-tiba. Kita harus pahami ini dulu. Tidak ada namanya tiba-tiba. Dia tiba-tiba jadi kaya. Itu kan kelihatannya doang. Tapi tiba-tiba ini dalam pemahaman perspektif agama Buddha adalah sebuah proses. Proses dari sebuah hukum namanya hukum karma. Jadi ketika kita menanam, ya akan muncul, jadi gini, ketika kita melakukan sebuah perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, ya itu akan menghasilkan benih, ya kama sati namanya, benih karma. Oke, potensi karma, potensi. Nah, potensi karma ini kalau dia bertemu dengan kondisi yang tepat, keadaan yang tepat, dia akan berbuah. Ya, saya sudah beri perumpamaan dulu banyak, misalnya seseorang melakukan berdana, misalnya melakukan perbuatan baik. Ya, tidak tiba-tiba
besoknya jadi kaya, tidak. Dia baru menciptakan benih, menciptakan potensi, menciptakan bakal. Ya. Nah, apakah benih ini langsung tumbuh? Belum. Ini baru kita genggam seperti kacang hijau. Ya, belum tentu langsung jadi tauge atau jadi pohon kacang hijau. Dia harus bertemu dengan air. Nah, air itu apa? Kondisi yang tepat. Oke, nah kita akan bahas bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi yang tepat nanti. Tapi intinya kita akan mulai dengan namanya pemahaman tentang menciptakan benih. Ini dulu yang harus kita pahami. Bahwa kekayaan, kesehatan, nasib baik, apapun muncul dari sebuah benih yang kita pernah tanam di masa lampau. Tapi saya kan nggak tahu kemarin ngerjain apa. Ya, kemarin yang kita lakukan, mungkin kita sudah lupa. Ya, kemarin pernah dimarahin orang, ingat? Ingat. Kemarin pernah marahin orang, ingat? Ketawanya ada beda. 10 tahun yang lalu dimarahin orang, ingat? Lupa. Apa-apa, kebanyakan masih ingat. 10 tahun, jangan 10 tahun, 10 menit yang lalu pernah marahin orang, ingat? Artinya, ketika kita melakukan sebuah perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, walaupun kita sudah lupa, tapi pada saat itu, jika disertai dengan kehendak atau niat, maka menciptakan benih. Oke. Tapi kan saya nggak tahu, saya nggak sadar, saya nggak, it's okay. Ya, karma itu bukan bisa setelah Anda ngerti baru dia berlaku, enggak, dia universal. Artinya apa? Kalau hari ini Bapak Ibu teman-teman, ya, hidupnya susah, sakit-sakitan, dihina, jelek, hidup lagi. Artinya kita menyadari, nah kita mulai dulu menyadari, ya, supaya masa depan lebih baik nih. Pertama menyadari bahwa hasil ini tidak tiba-tiba muncul, itu dulu, ya. Sehingga kalau tidak tiba-tiba muncul, ada penyebab. Penyebabnya adalah saya sendiri. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita mau merubah masa depan, kita harus mulai belajar bertanggung jawab terhadap apapun yang kita terima hari ini tanpa menyalahkan lagi. Ini namanya resolusi. Mau melihat 2026, 2027, masa depan lebih baik, kita harus mulai dengan basic dasar, ya. Jangan menyalahkan apapun lagi yang di masa lampau. Kenapa? Karena tanggung jawab saya. Oh, tanggung jawab saya. Berarti kan saya boleh menyalahkan diri dong. Banyak yang begitu kan? Oh, siapa namanya? Koyudi, ya. Koyudi kalau dimarahin orang suka nggak? Kalau diomelin, disalahkan, dicela. Koyudi pernah ngomelin Koyudi nggak? Pernah mencela? Pernah kecewa? Pernah marah? Yang namanya penyesalan? Pernah. Gara-gara Yudi kemarin ya, udah dibilang ya jangan lakukan itu. Dia lakukan. Hari ini Yudi yang hari ini jadi susah, jadi repot. Menyalahkan kan? Ini yang membuat kita tidak bisa maju. Artinya apa? Ya, yang pertama tadi, melihat realitas saat ini, melihat kenyataan saat ini adalah sebuah proses dari masa lampau, dan proses yang terjadi di masa lampau adalah tanggung jawab saya. Pertama, clear. Jangan lagi melimpahkan tanggung jawab ini pada orang lain. Waduh, gua ketemu jodoh kayak gini, udah cerewet, galak lagi. Waduh, gara-gara emak gua dulu jodohin. Salah siapa? Salah emak ya, bukan salah diri sendiri. Nggak akan bisa selesai masalahnya. Saya hari ini susah, udah bangkrut, sakit-sakitan. Gara-gara teman baik gua pernah nipu gua 3 tahun yang lalu. Salahnya dia. Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki kehidupan kita. Ya. Kita belajar bertanggung jawab. Itu dulu. Ajaran Buddha adalah ajaran di mana kita bertanggung jawab pada diri kita. Tidak melimpahkan ya tanggung jawab kita kepada satu makhluk dan dia nyelamatin. Oh, udah, pokoknya gue kasih dia, udah selesai gitu. Bukan begitu. Ya. Kalau begitu kan artinya datang ke dokter, dok, gua sakit nih, gua kasih dokter sakitnya, dokter yang beresin. Kalau Buddhis, mungkin orang bilang realistis gitu. Dokternya bilang, kamu sakit ini,
Loh, di tempat lain dia bilang dokternya tinggal ambil obat, tinggal ambil sakit gua selesai. Kalau di Buddhis kenapa gua dibilang sakit? Gua nggak mau terima sakit. Sabar, kamu sakit tapi gua kasih obat. Itu Buddhis. Ya, sakit punya kamu. Buddha kan begitu kan, dokter kan. Sakit kan punya masing-masing. Lu mau sembuh, kasih obatnya, namanya dharma. Kalau nggak mau sembuh, ya mau gimana? Dokter nggak bisa simsalabim gue ambil sakit, lu nggak bisa. Ini Buddhis. Yang pertama bertanggung jawab terhadap sakitnya kita. Itu yang pertama. Tanpa menyalahkan A, B, C, D dan seterusnya. Sudah. Oke? Jadi menerima realita, menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Itu yang pertama sebagai tanggung jawab diri kita. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah tanggung jawab saya, ya, kita harus mulai belajar. Kalau begitu, ya, saat ini ketika saya terima realita yang tidak menyenangkan, ada sebuah proses di masa lampau yang membuat saya menderita. Saya punya harapan untuk merubah dia enggak? Ini yang kedua. Hope. Baru kita bicara harapan. Jadi bertanggung jawab. Kalau saya menciptakan benih karma di masa lampau, hari ini saya susah, artinya saya bisa menciptakan benih dong saat ini supaya masa depan saya lebih baik. Itu baru resolusi. Clear ya? Kalau kita menyalahkan berarti kita kan melimpahkan pada orang lain tanggung jawabnya. Tapi kalau kita mengambil tanggung jawabnya, maka kita sendiri pribadi kita yang bisa merubah masa depan kita. Nah, kalau susah, hari ini gua miskin. Kenapa kita miskin? Pertanyaannya kembali. Kenapa miskin? Karena pelit, selesai. Di masa lampau, tapi kalau sekarang saya sudah mulai tidak pelit, belajar berdana. Tapi di masa lampau kita nggak tahu Bapak Ibu teman-teman. Iya. Kita cukup perhitungan nggak? Kenapa saya dapatkan sisa-sisa ya? Saya kok dapat setiap kali dapatnya proyek lah, kerjaan lah, nggak pernah dapat proyek besar, selalu dapat sisa-sisa yang kecil, selalu dapatnya yang kericik-kericik buat makan doang. Ketika Anda berdana, Anda memberi yang terbaik atau memberi yang sisa-sisa? Pikirkan kembali. Datang ke Viara, sudah bawa 100.000, cepet ceng, keluarin 100.000. Oke, marilah kita berdana. Ya, 100.000 keluarin. Nanti pulang mau nonton sama pacar. Ya, 100.000 beli 2 tiket. Jadi berdana nggak? Berdana atau nonton? Nonton. Cowoknya mau berdana, ceweknya, udah janji lu. Nonton dulu, cepet ceng nonton, ya kan? Keluarin 50.000, mau berdana, mau masukin, aduh pacar gua makan popcorn dong sambil nonton. Popcorn atau berdana? Popcorn. Cowoknya begitu plung berdana nggak ada popcorn, selesai lu. Popcorn. Masih ada yang noban mau berdana, motor nggak ada bensin. Bensin atau berdana? Ya, masukin plung, ceban keluarin. Bayar parkir. Udah tahu loh. Cowok mah kalah. Ini mah departemen keuangan yang real. Menteri keuangan sekaligus semualah udah jangan diomongin ntar ya. Ceban buat parkir. Parkir atau berdana? Parkir. Sisa-sisa. Kemarin ada kembalian ceceng. Ceceng atau berdana? Udah ceceng cincela. Plung. Ceceng. Selesai. Clear kan? Lewat. Jadi suatu hari ketika kita berdananya dari 100.000 dapat diskon tinggal ceceng nih, tinggal 1.000 plung. Kira-kira hasilnya dapat yang 100.000 atau dapat yang ceceng? Terus kita ngomel kan, gua padahal udah berdana loh. Yang penting kan niat. Niatnya betul 100.000, tapi dananya tinggal cepet, tinggal ceceng.
Ketika kita dapatkan sisa di masa depan, kita komplain nggak? Komplain. Tapi ketika kita melihat, menyadari, kita pelit, kita hitung-hitungan dalam berdana. Wajar nggak? Fair nggak? Fair. Jadi hari ini mulailah, kita mulai start dengan yang namanya dana. Dana itu berwelas asih, bermurah hati. Dan kita mulai start, mulai hari ini. Berdanalah yang terbaik, berdanalah dengan niat yang terbaik, hasil yang terbaik, atau kita katakan dana yang terbaik yang kita miliki. Ya, Anda akan dapatkan yang terbaik. Kalau tidak, ketika Anda danakan sisa-sisa, jangan salahkan ketika kita dapatkan yang sisa. Oke, kalau kita sudah mengerti hukum karma di masa lampau adalah sebuah proses menciptakan masa depan kita. Sekarang kita punya kesempatan ciptakan masa depan. 2026, saya mau jadi lebih kaya. Oke, fine. Sudah berdana belum? Tapi kan uang gua terbatas. Tapi kan kebutuhan gua banyak. Tapi kan. Ayo sudah, nanti rezekinya juga. Tapi kan. Simple. Karma ini semua proses gitu loh. Sebuah proses aja. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau yang kita terima tapi kan masih ketunda, artinya yang kita berikan masih ketunda, ya sudah gitu. Jadi kita menciptakan realita masa depan, kita menciptakan masa depan kita dari apa yang kita lakukan masa kini, itu aja. Masa kini adalah sebuah realita, sebuah kenyataan dari masa lampau. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan, tanamlah sekarang, lakukanlah sekarang. Kalau kemarin pelit, mulai hari ini jangan pelit. Ya, setuju? Nah, 3 orang yang ngomong setuju. Sisanya sambil setuju sambil ngitung-ngitung kalkulator. Ini nanti uang belanja gimana kalau kurang gimana dulu. Panjang gitu. Terserah. Buddha ini enggak menghukum. Kalau kamu pelit kamu akan masuk neraka. Enggak. Tenang aja. Ya. Kalau tempat lain mesti perpuluhan. Enggak. Buddhis bukan begitu. Buddhis mengajarkan kebijaksanaan. Membuat kita pintar. Pintar untuk berpikir dan menentukan keputusan. Anda nggak mau berdana, bukan urusan Buddha, nggak usah urusan Bodhisattva, enggak. Urusannya Anda kok. Anda suatu hari susah, ya Anda. Jangan ngeluh, jangan komplain. Jadi mulailah kita buat sebuah revolusi dengan perubahan. New you itu perubahan. Kalau kita udah tahu, saya mau kaya, tanamlah kekayaan. Saya mau bahagia, saya mau bahagia ke depan supaya lebih baik. Praktekkan sila. Penting banget. Karena sila itu fondasi. Kita bisa bahagia di masa depan, kehidupan yang bahagia. Pencapaian alam surga itu karena sila. Dana dan sila. Ini basic. Mau satparamita, ya kita bilang dana, sila, santi, kesabaran, kemudian virya, tekad, samadhi atau dayani, ya ketenangan batin dan prajna kebijaksanaan. Ini adalah basic dasar kita bisa membuat masa depan kita baik. Nah, kita akan bahas hari ini. Bagaimana kita sudah tahu dana itu penting banget. Kalau Anda mau hidup makmur, mau kaya, mau dapat rezeki berkecukupan, dana, titik. Hitung-hitungan, rezeki itu hitungan. Anda berikan yang sisa-sisa, Anda dapatkan yang sisa-sisa. Udah sesederhana itu. Tapi saya sudah melakukan banyak bajikan, banyak berdana. Nanti kita baru bahas aspek dana. Apakah Anda tanam di tempat yang tepat? Apakah dengan niat yang baik atau tidak? Ya, karena dana bukan bicara tentang besarnya, tapi banyak aspeknya. Salah satunya adalah niat. Niatnya apa? Saya berdana nih ke vihara, rupang 2 miliar. Ada yang cuma datang punya uang noban, ya. Tapi yang noban taruh, hari ini gua hemat makan deh, saya pengen berdana. Oke. 1-2 miliar, 20.000 rupiah. Lebih hebat mana? Kalau yang 2 miliar, nanti nama gue taruh di mana ya? Bagian depan pakai warna emas ya. Ya, kalau bisa agak gedean dikit. Ya. Ini ada nama keluar. Dengan yang 20.000 hari itu, ya, dengan tekad niat saya mau berdana, saya lapar nggak apa-apa, ya. Atau saya bantu 20.000 ini kepada orang yang lebih lapar dibanding saya. Kira-kira 20.000 dengan 20 miliar lebih besar mana sih hasilnya? Jadi kadang-kadang orang hanya berhitung di angka. Saya sudah berdana banyak loh, tapi kenapa kok tetap susah? Bukan soal besarnya, tapi niatnya penting banget. Ya,
niat itu jauh lebih penting. Ya, tekad itu jauh lebih penting. Nah, oke. Nah, setelah itu, ya, kita belajar silang. Apa sih yang membuat kita tidak maju di tahun-tahun kemarin? Tahun depan saya ingin lebih maju, tapi saya menderita terus, disakiti orang terus menerus. Siapa yang disakiti, merasa disakiti? Pernah disakiti ya? Satu orang doang. Nggak usah kasih tepuk tangan lah ya. Disakiti dikasih tepuk tangan lagi ntar. Tapi satu di antara sekian nih luar biasa. Ya. Yang lain nggak ada yang ngaku. Ini pasti nggak ada yang ngaku. Kalau disakiti, sakitnya tuh di mana? Sini, ayo sini mana? Tunjukin. Sakitnya tuh di mana? Sini loh. Kenapa saya sering disakiti? Masih bunuh nyamuk? Masih bunuh kecoa? Masih bunuh semut? Kalau ngomong masih tajam? Ya. Saya ingat satu kisah, mamanya Mahamogalana. Ya, ketika Mahamogalana, biasa di dalam Ulambana sering dibahas cerita ini. Mahamogalana ketika dia punya kemampuan, dia arahat, punya kemampuan kesaktian yang luar biasa. Ya, suatu hari dia melihat mamanya mau di mana sih? Mamanya dulu sering mulutnya, ya. Nah, kita cerita. Ketika dia bertemu dengan mamanya di alam peta, mamanya dari mulutnya keluar api. Setiap kali mau makan, api keluar dari mulutnya. Oke, kita nggak bahas itu, tapi kita bahas kenapa kok bisa ada peta yang begitu buka mulut keluar api. Pernah lihat nggak kalau ada teman, sahabat atau saudara kita kalau ngomong semuanya kayaknya sakit hati, kebakar. Kalau dia yang ngomong aja, teman yang paling baik kalau dia nggak ngomong, kalau dia nggak ngomong gitu. Kalau dia udah ngomong banyak yang sakit hati gitu. Dia ngomong, kan gue jujur, lu jelek kok. Orang jelek, paling jelek, diomongin jelek sakit hati juga loh. Kan kenyataan lu jelek. Udah jangan diomongin. Udah jelek diomongin jadi jeleknya 2 kali. Sakitnya 2 kali. Ya, ada orang begitu kan. Dia merasa gua jujur ngomong apa adanya. Gua nggak suka, gua nggak ngomong, nggak suka langsung ngomong. Ya, gua benci kamu loh. Kamu udah. Mulut kita ini mungkin simple, sederhana bagi kita yang ngomong gitu ya. Jujur kita bilang. Tapi yang dengerin gimana rasanya? Asik gak? Sekali lagi, mulut, ya, perilaku kita, sila kita, itu menentukan juga apa yang kita dapatkan di masa depan. Resolusi, saya mau jadi orang yang bahagia, tidak disakiti segala macam. Diomelin orang, suka? Ngomelin orang, suka? Suka. Inilah realitanya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah kondisi realita yang tidak menyenangkan dalam hidup, kita lihat kembali, sila kita udah benar belum? Sebelumnya 2025, 2024, kita sering nyakitin orang gak sih? Masih bunuh nyamuk, siapa yang masih bunuh nyamuk? Angkat tangan. Ya, angkat tangannya gini, malu. Ya, kalau bisa gini. Gak kelihatan. Ya, yang masih bunuh nyamuk, angkat tangan. Udah mulai kelihatan dikit. Ketika kita bunuh nyamuk, kita bahagia. Wah, nyamuknya nyakitin gua, udah. Tapi ketika kita dipukul, happy nggak? Nggak. Realitanya kita menerima disakiti, tidak mau. Yang paling simpel, masih bunuh nyamuk, masih pukul nyamuk, kita menyakiti makhluk lain. Terus kita berharap hasilnya adalah kita tidak disakiti oleh makhluk lain. Bisa nggak? Anda menyakiti makhluk lain, hasilnya Anda berharap Anda bahagia dan tidak disakiti oleh makhluk lain. Bisa? Kan nonsense. Oh, dia gigit dulu, dia gigit balik ya. Dia gigit duluan gitu ya. Ya, 1, 2, 3 gigit-gigitan jadinya. Ada yang namanya kebenaran, ada yang namanya pembenaran. Ya. Karena menerima kebenaran itu pahit rasanya, maka kita akan bungkus dengan yang manis-manis namanya pembenaran. Kalau pembenaran berarti nggak pernah ada yang salah. Ya, selalu ada alasan untuk membuat jadi benar. Kenyataannya
Kebenarannya membunuh nggak? Kebenaran, udah kita ngomongin kebenaran dulu. Nanti kalau nggak keluarnya pembenarannya banyak. Seolah-olah jadi benar. Padahal cuma permen pahit dibungkus jadi manis gitu ya. Obat pahit dibuat. Intinya tetap kembali terjadi pembunuhan, menyakiti, betul? Karena dia gigit duluan, nyamuk kamu harus terima ketika saya pukul dengan bahagia. Kan kamu pukul duluan. Kenyataannya nyamuk ya memang begitu. Ya, dia untuk bertahan hidup gitu. Oke? Kenyataannya, Anda antisipasi supaya nyamuknya tidak masuk ke rumah, kan bisa. Pluk. Tabe soto bawon tusuk kita pluk. Selesai. Semoga semua makhluk hidup bahagia lo. Dia udah. Problemnya kita manusia, karena lebih gede kan, ya lebih powerful gitu ya. Kita boleh menang gitu. Tapi hukum karma kan nggak bisa hitung-hitungan. Karma, sorry ya, gua mau hitung-hitungan dulu ya. Kemarin gua pukul, kamu ngitung-ngitung. Karma nggak bisa begitu. Kalau bisa begitu mah udah bisa negosiasi kan. Negosiasinya nggak bisa. Kenyataannya ketika kita disakiti, suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, itulah kenyataan. Itu realita yang kita buat. Realita hari ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di masa lampau. Sesederhana itu. Kita tidak mau disakiti. Tapi sekarang loh, saya udah pukul nyamuk banyak tapi sampai hari ini masih happy-happy. Kita punya potensi, kita punya benih yang belum berbuah banyak. Kapan? Saya nggak tahu. Suatu hari di masa depan, ini tinggal hanya menunggu waktu kan. Beng. Begitu kita disakiti, aduh kenapa gua disakiti ya? Terima? Nggak terima. Nyamuk juga nggak mau terima. Gua baik-baik lagi cari makan kok dipukul. Bagi dia kan cari makan. Dia kan tidak memahami dia menyakiti makhluk lain kan. Ya, Anda kan menyediakan sumber makanan buat dia. Kan begitu. Kalau nggak mau menyediakan sumber makanan ya pakai krim lah, lotion dan seterusnya. Dia tidak akan makan. Jadi kita punya kebijaksanaan, atau punya pengetahuan atau punya keterampilan yang lebih tinggi dibanding makhluk itu. Kita harus berpikir, jangan suruh nyamuknya mikir. Nyamuk lu mesti mikir dong. Lu kan nyusahin gua. Nyamuk disuruh mikir. Nanti sebentar lagi di depan rumah dipasangin, nyamuk dilarang masuk. Kalau nyamuk masuk kan gua udah bikin pengumuman tuh. Dia masuk nih nggak ngerti dia. Seringkali kita maunya menangnya kita lupa gitu. Bahwa kita punya kesadaran, kita punya kemampuan berpikir lebih baik dibanding makhluk itu. Ya, ayo kita gunakan itu gitu. Kenapa? Karena kita menyadari hakikat dari hukum karma. Kalau nyamuk kan nggak ngerti. Dia kan tidak bisa belajar hukum karma, belajar dharma. Nah, kita yang sudah belajar hukum karma, dharma, kita harus mulai berpikir, oke, kalau saya sakiti nyamuk hari ini, ya, hasilnya belum tentu besok, lusa, belum tentu. Bisa jadi di kehidupan mendatang, bisa jadi setahun lagi dan seterusnya. Nah, kalau setahun lagi saya sudah tahu nih, bakalan akan disakiti. Kenapa? Karena sekarang saya menyakiti. Kita sudah sadar. Artinya, kita kan satu step sudah maju. Kita sudah tahu nih, sudah tahu dulu ya. Sudah tahu, oke. Ada warningnya. Kalau 2026 saya tidak mau disakiti. Baik perasaan, pikiran maupun fisik. Artinya dari sekarang saya berhenti menyakiti. Sesederhana itu kok resolusi sesederhana itu gitu. Jaga sila seperti itu. Ya. Saya tidak mau ditipu, jangan nipu orang. Saya tidak suka diselingkuhi, saya nggak suka dikhianati. Jangan lakukan pada makhluk lain. Saya tidak suka dibohongin, jangan lakukan. Saya tidak suka diomelin, jangan ngomelin. Nah ini agak susah nih kalau bahas ngomelinnya. Karena perspektifnya bisa beda. Ya, tanya istri, pernah nggak omelin suami? Nggak pernah, mana pernah. Gua nasihati. Coba tanya suami, pernah nggak istri nasihati? Kagak, diomeli. Ini hanya beda sudut pandang. Ya. Tergantung, kita tanyanya kemana? Kesini pasti bener, nasihati kok. Apa salahnya nasihati? Ya, 3 jam gua nasihati dia. Ya. Tapi ketika Anda menasehati, saya nasihati dengan kebijaksanaan,
Ya, tapi ludahnya keluar-keluar. Bla, 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 bla. Bagi Anda benar. Tetapi, ya, bagi makhluk lain yang tersakiti, bagi makhluk lain yang merasa Anda sakiti, ya, akan muncul perasaan tidak nyaman, kecewa, marah, sedih. Di sana muncul potensi karma Anda suatu hari akan menerima disakiti juga kan? Enggak disakiti, dinasehati juga. Suatu hari Anda akan menerima dinasehati juga. Waktu Anda nasehati orang kan Anda happy. Wah, gua nasehati 3 jam dia, biar dia lebih baik. Wah, kamu ini ya itu segala macam. Ketika ada dinasehati orang, happy nggak? Dinasehati orang seneng? Nggak seneng ya, nggak seneng juga gitu. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita hanya sebuah cermin saja. Kalau Anda ingin 2026 lebih baik, ingat baik-baik bahwa hukum karma ini fair, adil, tidak ada yang nggak fair. Semua adalah sebuah proses. Jadi kita belajar Buddha Dharma menjadi lebih bijaksana, lebih paham. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada perilaku, sikap, karakter kita yang menghambat kemajuan kita di masa depan, ubah dari sekarang. Ada rumah tangganya berantakan. Kenapa? Karena sering berjudi, sering minum minuman keras. Walaupun Anda katakan, alah dengan teman punya kebiasaan. Ada saya punya satu teman agak sulit berubah, agak sulit ya. Kenapa? Karena dia pergaulannya mesti jamu relasi kan dari luar, dari mana segala macam. Akhirnya ya agak problem juga karena kan perilaku seseorang ketika sudah minum minuman keras atau bergaul dengan teman yang tidak bijaksana, selalu kita nggak bisa bilang terisolir hanya di lingkungan kerja. Pasti akan ada efeknya ke keluarga. Iya. Suka nggak suka, perilaku itu akan tercipta. Jadi kita berteman dengan, orang bilang kalau berteman dengan serigala, ya kita jadi serigala. Bertemu dengan macan ya jadi macan, bertemu dengan apa kita kan. Lingkungan itu mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita sudah sadari, ya, sebuah kondisi di mana tidak menyenangkan bagi kita, kita punya kesempatan untuk merubah. Ya, ada salah satu sahabat saya kerja ke satu perusahaan luar negeri, kemudian ya di sana ya Anda tahu sendiri setiap kali jamuan mesti minum arak ya. Dia bilang saya sudah nggak kuat minum ini, cuman saya mesti kerja kan, ya saya nggak no choice. Saya bilang problemnya satu, saya bilang kita tidak terbiasa, apalagi teman-teman yang tidak terbiasa minum arak ya, minum wine, minum ini, akan sangat berbeda dengan mereka yang sudah dari kecil sudah terbiasa minum, dan mereka bawa kebiasaan itu kemari dan kita ikutin, badan kamu akan hancur, kesehatan kamu terganggu, keluarga kamu juga terganggu, nanti suatu hari masa depan kamu terganggu. Dan ketika kita menyadari hukum karma ini, ya, realitas sekarang kamu melakukan yang namanya minum minuman keras, badan dibawa sampai begadang segala macam. Suatu hari ketika kamu sakit, ketika kamu mengalami masalah di liver, mengalami masalah dimanapun, jangan komplain. Intinya itu, kita seringkali ketika sudah menghadapi masalah baru komplain. Tapi ketika kita lakukan, kita ada pembenarannya banyak. Nggak apa-apa lah gua temenin tamu, nggak apa-apa, semua nggak apa-apa gitu. Fine, tapi ketika sudah sakit baru apa-apa. Ketika apa-apa itu terjadi, terus kita maunya balik lagi ke seperti masalah, nggak bisa. Lalu bagaimana? Simple, hidup itu solusi, hidup itu pilihan. Contoh masalah nyamuk. Ini udah cukup lama di satu vihara, saya ceramah tentang nyamuk ini ya. Terus setelah ceramah selesai, orang itu datang ke saya, dia bilang, Romo, saya ini ketua RW, jadi fogging itu boleh nggak? Ya, saya ketua RW, ya. Fogging itu gue yang tanda tangan kan. Terus gimana Romo? Ya, ini kalau dia bilang, ini kalau ada dalam tanda dia ngomong, dosanya ini siapa yang nanggung, dia bilang gitu. Ini gara-gara gue jadi RW, gara-gara dengerin Romo ceramah ini gue jadi gak bisa tidur nih. Wah RW ini gimana ini? Fogging kan nyamuk pada mati itu kan. Ya mau mabuk kayak mau mati kayak. Gue yang tanda tangan. Jadi menurut kamu gimana? Kita tanya di hari ini. Gimana itu jawabannya? Ini kan yang pembenarannya banyak asik nih. bisa jawab kira-kira gimana?
Wih. Kasih tepuk tangan ya, tepuk tangan deh. Jawabannya benar salah, pokoknya jawab dulu. Membantu nyamuk bereinkarnasi dengan lebih baik gitu ya. Jadi sambil fogging sambil sata bontu sukitata juga. Ya maksa ya sudahlah, gak apa-apa lah ya. Saya jawaban sederhana, ya. Yang buat kamu yang memilih untuk menjadi RW itu siapa? Yang ingin jadi RW itu siapa? Dia sendiri kan. Tahu nggak? Nah, warga, tapi kan dia mau kan. Dipilih warga saya nggak mau, gimana? Masa tiba-tiba? Kan enggak. Artinya kita punya kebebasan untuk menentukan karma kita. Tapi kan untuk kesehatan warga, untuk oke, jangan pakai excuse, jangan pakai alasan, jangan pakai pembenaran dulu. Realitanya adalah kamu perintahkan orang untuk membunuh, titik. Itu dulu, itu realitanya dulu, itu kenyataannya kan gitu kan? Ya, oke, solusinya apa? Solusinya adalah pilihan. Pilihan. Mau berada di zona itu, menanggung konsekuensi, tanggung jawab, atau keluar dari zona itu, terbebas dari rasa bersalah. Jangan suruh saya yang pilih. Kita seringkali kan jadinya menyerahkan kepada makhluk lain, orang lain ya misalnya. Jadi menurut Romo gimana saya baiknya, jadi RW atau enggak? Gua bukan bapak kamu, bukan saudara, bukan juga seorang yang bisa menentukan keputusan, tidak gitu loh. Kamu putuskan sendiri setelah mendengar ceramah ini, kalau mau lanjutkan ya silakan, ada konsekuensi. Dan konsekuensi ini tidak perlu alasan apapun. Atau kamu putuskan tidak mengambil konsekuensi itu, terserah. Tugas saya ceramah memberitahukan makna dari hukum karma. Ya, saya nggak tahu lagi sekarang dia apakah jadi RW atau enggak. Mungkin nggak pernah mau bahas lagi atau jadi gara-gara itu nggak mau datang ke kebaktian lagi. Ini gara-gara dengar Romo ceramah jadi galau. Kemarin-kemarin masih baik-baik aja gitu, mungkin ya. Dan satu cerita lagi ada teman baik saya, dia buka restoran ayam goreng. Ya. Udah buka restoran ayam goreng cukup lama, punya 3 cabang. Oke dong, ya ini gara-gara ceramah juga. Jadi Bapak Ibu teman-teman hati-hati dengerin ceramah. Ya, terutama ceramah Romo Kolim. Kadang-kadang bisa merubah nasib orang. Terus dia bilang, ya gimana dengan jual ayam goreng? Tapi kan saya katanya nggak apa-apa kan, saya beli ayam mati. Saya bilang, ya kalau ayam mati itu, ya kamu masak 1 ekor di rumah ayam mati. Tapi kalau 1 hari kamu pesennya 100 ekor, itu bukan ayam mati, ayam orderan. Ayam yang lu matiin. Logis kan? Kan pesen kan? Pesen dong 100 ekor. Masa kumpulin ayam mati? Kan enggak, pasti disiapkan loh. Sudah disiapkan, sudah diorder 100 ekor pasti selesai buat dia. Saya bilang ya konsekuensinya ada. Kamu kan yang memerintahkan kan, tanda tangan, keluarin nota, keluar PO kan kamu. Ini realitanya gitu loh. Kalau nggak mau dengar realita ya jangan dengerin ceramah ginian. Hiduplah di dunia yang dimana ya mungkin kalau di agama lain atau di keyakinan yang nggak percaya itu ya fine. Realitanya lah kita membunuh. Realita. Oke? Konsekuensinya ya suatu hari ketika kita disakiti jangan komplain. Karena tanggung jawab kita. Lalu kalau begitu gimana baiknya? Saya bilang gini, simple ya. Kalau bagi saya, Bapak Ibu teman-teman boleh ikutin, boleh enggak ya, bebas ya. Ini kita pilihan bebas. Kalau bagi saya, kalau memang kita punya karma baik dan hoki atau punya rezeki yang banyak, mau usaha apa aja ada rezekinya. Tapi kalau tidak, mau usaha apapun susah. Jadi saya bilang, kalau memang rezeki kamu ada dan memang hoki kamu ada, mau jual ayam goreng kayak, mau jual ini, mau jual itu, ya dapat gitu loh. Bukan hanya satu mata pencarian saja yang bisa membuat kamu hidup. Tinggal pilihan. Dan Bapak Ibu teman-teman, believe it or not, ya setelah dipikirkan, dalam waktu beberapa hari dia kontak saya jual semua, ya ini toko saya tentang ini, sampai alat masaknya dia jual. Dia mau pindah ke profesi lain. Saya bilang jangan tiba-tiba. Dia 3 bulan dia coba makanan baru, saya diundang tuh tes food. 3 bulan kemudian benar-benar dia lepas jual ayam gorengnya. Clear? Iya, ini cerita nyata. Dan dia beralih ke usaha lain setelah 3 bulan. Tapi hari ini masih sukses. Awalnya kan takut. Yang baru, oh enggak,
Yang baru itu ada makanan non apa? Ya, nggak ada. Ya. Ini cerita nyata. Artinya apa? Banyak juga yang satu toko di Bekasi, saya ceramah juga sampai ke Bekasi kemana. Ya akhirnya banyak yang diskusi, saya jual alkohol gimana Romo? Wah, ini jadi tempat konsultasi jualan dagang berdagang nih. Saya bilang, ya. Tapi intinya paham ya bahwa konsekuensi dari kehidupan kita itu kita yang buat gitu loh, kita yang punya tanggung jawab. Kalau kita mau baik hari ini 2026, apa yang kita lakukan kemarin itu yang menentukan kita sukses atau tidak. Ya, bukan didoain orang, bukan pasang ini, pasang itu. Bisa nggak membantu pasang ini, pasang pelita, pasang bisa, bukan tidak. Itu ada energinya yang positif. Jangan habis ini uang nggak mau pasang pelita. Pasang pelita itu sebetulnya oke, satu simbol. Tetapi ketika pasang pelita 200.000 ya, gua ke pasar lilin cuma noban. Wah, Viara ambil pekpue. Wah, keluar ya, kalkulatornya keluar tuh. Ya, pekpue operational cost dulu. Lisa emang bayar berapa tuh? Ngomel, sambil berdana sambil ngomel. Udah mendingan jangan usah berdana. 180.000 buat apa? Bayar listrik, air, karyawan, macem-macem gitu loh. Lilin memang 20.000. Tapi kan ada operational cost Viara. Kita berdana buat Vihara, ya kan, untuk pengembangan Buddha Dharma. Nah, jangan hitung-hitungan lagi. Emak-emak hitungan sampai lilin, bahannya dari ini. Tingginya ya cuma 10 cm ya. Ribet hidup kita jadinya. Berdana kita tahu konsekuensinya adalah kita mendapatkan kekayaan. Menjaga sila, kehidupan yang baik. Menjaga moralitas membuat kita menjadi bahagia, tidak disakiti, tidak ditipu, tidak diselingkuhi, tidak dibohongin. Semua yang baik akan terjadi. Ya. Kemudian latihan apa lagi? Ini saya masih ada waktu kan. Saya kadang-kadang sini ceramahnya cukup singkat ya. Ya. Masih ada berapa? 7 jam. Oh, 7 jam. Mesti tanya dulu. 7 ini bisa 7 menit, 7 jam kan? Nah, mesti tanya yang jelas. 7 jam juga oke, ready gitu. Nah, yang ketiga latihan kesabaran, Santi. Siapa namanya Santi di sini? Ada yang namanya Santi. Santi, sabar nggak? Sabar ya. Santi sabar? Ya. Santi itu artinya kesabaran. Sabar itu ada batasnya? Ada. Batasnya di mana? Mak-mak batasnya 3. 1, 2. Kalau 3 udah game over. Ya. Santi kesabaran tanpa batas. Ya. Belajar sabar. Siapa yang nggak sabar di sini angkat tangan? Ya, nanti latihannya berikutnya ya. Waktu tinggal 7 menit, latihannya panjang ya. belajar ya. Nanti ada stepnya. Untuk sabar bagaimana? Ada yang namanya jeda, waktu jeda. Kemudian berikan time waktunya untuk macam-macam nanti ya. Tapi belajar kesabaran. Kenapa? Karena kalau kita tidak sabar, kita tetap praktekkan kondisi kita sabar, maka kehidupan kita itu akan bergerak dengan cepat dan tidak ada jedanya, tidak ada hentinya, tidak ada kedamaian. Belajarlah kesabaran untuk mendapatkan kedamaian. Semua ada kita, apapun yang kita lakukan akan memberikan konsekuensinya. Ya. Kemudian yang keempat wirya, semangat tekad. Ya, siapa punya tekad kaya raya di 2026, angkat tangan. Ya, tekadnya dulu. Yang penting tekad, ya. Udah tekad terus nekat. Itu nekat pokoknya mau apa ya hajar, penting bisa dapat uang. Salam cuan gitu. 2026 punya cuan ya. Punya tekadnya apa? Harus diarahkan kepada arah yang benar ya. Tekad mau sampai ke Bandung cepat bisa nyetir 200 km per jam, tabrak kiri kanan, pembatas jalan juga tabrak bisa. Kalau cuma sekedar tekad punya semangat, tidak ada tujuan arah dan tidak ada skill, problem. Jadi punya tekad penting, karena tekad itu kemauan. Mau nggak Anda ke Bandung misalnya? Oke mau ya? Mau. Enggak misalnya, jalan-jalan ke Eropa mau? Kalau itu coba, beda kelas. Salah pertanyaannya, Bandung sih ke Eropa lah tuh mau. Ke Eropa mau, oke? Mau. Sudah disiapkan mobil, disiapkan pesawat terbang, siapkan tiket segala macam. Ya. Tapi kalau banyak komplain, banyak alasan, banyak ini, kira-kira bisa jalan nggak ke sana? Nanti Eropanya gimana ya? Kalau umpamanya dingin gimana? Kalau ini gimana? Banyak orang dalam hidup komplain melulu. Ya.
punya tekad tapi banyak komplain. Maunya sampai perfeksionis, semuanya mau perfect, mau sempurna baru dia bawa jalan. Saya akan fight. Ya, kalau syarat ketentuannya banyak. Ada bintang, syarat ketentuan berlaku. Ya, kalau saya dapat kesempatan yang bagus, kalau cuannya gede, kalau ini. Akhirnya nggak jalan-jalan. Saya mau bikin bisnis baru, tapinya udah mulai kalau koma itu panjang tuh koma. Orang punya tekad, tapi harus diarahkan dengan cara yang benar. Oke, next berikutnya adalah belajar untuk meditasi, ketenangan batin, mindfulness. Siapa yang tiap hari meditasi angkat tangan? Siapa yang meditabuk angkat tangan? Meditasi sambil bobok. Ya, ada yang bisa meditasi sampai 3 jam loh. Duduk, tiba-tiba 3 jam kemudian, 3 jam tidur, dianggap meditasi ya, tiba-tiba waktu berlalu dengan cepat. Yang keempat adalah prasna kebijaksanaan, belajar bentuk bijaksana. Apa itu bijaksanaan? Kebijaksanaan kita mulai dulu dengan helikopter view. Ini karena 7 menit nih, ya dilihat handphonenya, lihat terus waktunya. Jadi ini pakai fast charging. Ya, kebijaksanaan, ya kita nggak bisa bahas terlalu banyak jadinya ya. Oke, tapi intinya yang keenam itu kebijaksanaan. Belajar untuk bijaksana, belajar untuk melihat segala sesuatu realita itu apa adanya. Ya, jangan menambahin level dengan ilusi dan persepsi. Kita seringkali menderita karena kita banyakkan persepsi. Contoh misalnya, gua lihat orang kayak gini ya. Kemarin dia sempat ngomong, dia kayaknya ya benci sama gua deh ini orang. Oke, itu persepsi. Contoh, kalau kita, siapa namanya? Rita, ya. Rita, ya, itu benci banget sama Romo Kolim misalnya, ya. Romo Kolim lewat, halo Rita. Bisa jadi dalam pikirannya, senyum-senyum pasti ada maunya. Orang senyum aja salah. Bisa jadi begitu kan? Kalau Anda bertemu dengan musuh, ya kan? Ini orang kan senyum-senyum, kemarin udah nyakitin gua, orang berbuat baik saja, gua bantuin kamu ya Rita. Sekarang baru berbuat baik. Kemarin ya, dia diomelin lagi. Seringkali kita tidak bijaksana melihat hidup. Kita terjebak ke dalam benci, dendam, kemarahan, kekecewaan kita. Sehingga kita melihat segala sesuatu di dunia ini hitam, gelap. Orang kalau sudah bersalah, seumur hidup bersalah. Makanya ada rumus yang kemarin saya jelaskan, 100 kurang 1 sama dengan 0. Orang berbuat baik 100 kali kepada Anda mungkin anggap biasa. Tapi jangan pernah 1 kali dia berbohong, jangan pernah dia 1 kali nipu gua, jangan pernah 1 kali dia ngomelin gua, marahin gua. Sekali saja dia lakukan kesalahan, maka semua kebaikannya lenyap. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup. Kita nggak cukup bijaksana melihat realita. Iya. Dalam hidup kita ingin bahagia, tapi kita lupa bahwa makhluk lain juga ingin bahagia. Kita tidak ingin menderita, makhluk lain juga tidak ingin menderita. Buatlah konsep ini dalam pikiran kita. Kita ingin makhluk kita bahagia dan makhluk lain bahagia. Selesai. Makhluk lain bahagia, kita menderita juga nggak bagus. Seringkali kita membuat orang lain bahagia, dia happy, dia tersenyum, tapi kita menderita. Nggak sehat. Yang sehat adalah semuanya bahagia. Ya, kita bahagia, dia tidak bahagia juga problem. Nah, di 2026 ini kita melihat apa yang menjadi hal yang perlu kita perbaiki. Apa yang perlu kita perbaiki? Apakah dana yang kita kurang, atau sila, atau apapun. Ya, nggak usah ceritakan di sini panjang. Anda melihat kembali. Sebelumnya apa? Next saya mau apa? Itu saja. Bikin list satu hal. Oke, rezeki saya nggak dapat nih. Apa yang saya mesti lakukan? Bolak-balik aja kok. Apa yang Anda harapkan di masa depan, tulis di sebelah kanan. Sebelah kiri, apa yang harus Anda lakukan? Oke, kalau mau tambahin lagi 1 kolom sebelumnya, apa yang membuat tidak tercapai? Udah, buat itu aja kok, simple, sederhana. Ya. Sehingga 2026 bukan hanya sebuah plan. Nanti kalau enggak 2026 bulan Desember, resolusi baru 2027. 27 lagi 26 belum selesai, belum dijalankan. Seringkali kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh, untuk sehat harus berolahraga. Tahu? Olahraga enggak? Ya. Merokok merusak kesehatan, tahu? Berhenti enggak? Untuk diet udah tahu caranya? Sudah. Diet nggak? Tersinggung nanti. Kita sudah tahu loh. Kita sudah mengerti cara untuk menjadi baik, cara untuk mencapai alam bahagia. Kita sudah tahu. Mempraktekkan apa yang kita tahu itu challenge-nya, tantangannya. Dibutuhkan kemauan, kemampuan. Kemauan untuk memiliki tekad,
tekad yang kuat, ya, kemampuan untuk menjalani apa yang sudah kita plan rencanakan, ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, satu hal penting, habis, nggak ada, oh, nggak ada negosiasi lagi nggak ada pertanyaan, udah selesai. Jadi ya waktunya sudah habis, ya. Kembali lagi 2026, saya berharap Bapak Ibu teman-teman kita semua menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sukses, lebih bahagia. Apapun yang menjadi kekurangan kita, selalu punya kesempatan untuk kita perbaiki. Kalau nggak bisa kita dapatkan di kehidupan sekarang, masih ada kehidupan mendatang. Kan gitu kan. Sekarang kehidupan sekarang, aduh ini kayaknya kehidupan sekarang nggak dapat lagi. Udah, masih ada kehidupan mendatang. Banyak sekali yang merubah nasib kehidupannya ketika dia punya tekad dan kemauan yang kuat untuk merubah. Dan ini semua kembali kepada Bapak Ibu teman-teman, ya, masih ada kesempatan karena masih ada masa depan, kita masih punya kesempatan untuk berbenah, dan saya berharap kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Karena setiap hari kita hitung mundur. Ya, kalau pas ulang tahun kita nyanyi lagu apa? Panjang umurnya. Siapa yang mau dinyanyi lagunya pendek umurnya? Pendek umur ada? Nggak mau semua panjang umurnya kan? Tapi kenyataannya makin pendek atau makin panjang umurnya? Menerima realita itu nggak enak. Jadi kita harus bungkus dengan yang namanya manisnya, panjang umurnya. Padahal realitanya pendek umurnya. Ngomong nyanyi coba sekali-sekali ke rumah temen lagi ulang tahun, pendek umurnya, pendek udah. Reaksinya gimana? Lu bilang, ini realita kawan. Ya, mau terima? Enggak, ya sudahlah. Itulah kehidupan. Semakin pendek umur kita, semakin sedikit kesempatan kita. Pergunakan semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tekadkan, apa yang bisa kita karyakan, kemampuan kita maksimalkan, ya. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, tinggal praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Aganando Kolim atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa berdana melalui scan QR Code atau di kantong dana yang telah disediakan.
dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha Dharma dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Olin dari tim kesenian. Kepada Saudari Olin kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Olin dari tim kesenian akan membawakan sebuah lagu berjudul Tenangkanku.
kasih, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Yang pertama, Wihara Ekana Serpong akan mengadakan Atangga Sila bersama Yang Mulia Bhiksuni Badra Satyani pada tanggal 16 hingga 18 Januari 2026 bertempat di Pondok Sudi Bawana, Bandung. Informasi dan pendaftaran melalui front desk di lantai dasar. Batas waktu pendaftaran sampai tanggal 11 Januari 2026. Yang kedua, Wihara Ekana Serpong kembali mengadakan Mindful Mom, Better Mom pada hari Kamis 15 Januari 2026 pada pukul 9 pagi hingga 12 siang yang dibimbing oleh Yang Mulia Biksu Nyana Badra di ruang Bodhgaya lantai 5. Yang ketiga, sahabat terkasih, daftarkan diri Anda melalui scan barcode yang tertera pada poster atau untuk keperluan pengiriman kartu ucapan ulang tahun dari Wihara Ekayana di setiap hari ulang tahun yang akan dikirimkan langsung ke alamat rumah masing-masing. Yang keempat, bagi umat yang ingin mendapatkan informasi terbaru kegiatan Wihara Ekayana Serpong bisa join WhatsApp Community West yang berfungsi sebagai informasi kegiatan Wihara Ekayana Serpong. Umat bisa scan melalui barcode yang posternya terdapat di meja front desk lantai dasar. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan puja bakti kita pada hari ini dengan membacakan parita 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan padaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya
sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku Beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangha dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun tempat komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan gata pelimpahan jasa. Umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan, halaman 28. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para pemuda membalas empat budi besar dan menolong mereka di tiga alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Budaya.